Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi ini masih diberi kesempatan, masih diberi kekuatan untuk bisa membuat video materi untuk adik-adik yang memprogram mata kuliah ekologi manusia. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa yang mengambil program studi penyuluhan pertanian. Oke, jadi untuk kali ini saya sesuai janji saya yang pekan lalu ya, karena tidak sempat hadir karena mendadak diberi amanah untuk membawakan materi ini terlebih dahulu, karena kan seharusnya saya mengisinya itu setelah adik-adik UTS. Hanya karena dosen yang menjadi partner saya mengajar di mata kuliah ini sedang punya banyak mata kuliah, jadi beliau mengamanahkan untuk diberikan ke saya mengisi terlebih dahulu. Jadi makanya pekan lalu itu tidak sempat mengisi, dan saya pikir karena kalau Google Meet itu kan lebih banyak mengambil data adik-adik, jadi saya berinisiatif untuk membuat video ini biar kalau di-download kan paling hanya 300 MB, tapi kalau Google Meet selama 100 menit itu kan bisa sampai 1 GB. Jadi kan lebih terjangkau kalau adik-adik bisa mengaksesnya melalui video, dan akan saya bagikan nanti melalui link YouTube, karena kan nggak bisa dikirim di WA. Kalau bisa dikirim di WA sih saya nggak perlu di YouTube, hanya karena tidak bisa dikirim karena durasinya nanti akan lama, lebih dari 20 menit, maka jalannya adalah dikirim saya akan upload di YouTube channel saya ya. Oke, hari ini yang pertama kita akan belajar tentang konsep dan teori ekologi manusia. Kenapa ya mahasiswa penyuluhan pertanian harus memprogramkan ekologi manusia? Karena ekologi manusia ini adalah ilmu yang mengatur tentang rumah tangga manusia. Rumah tangga itu bukan berarti rumah tangga suami, istri, anak-anak, tapi maksudnya segala aktivitas manusia. Dan aktivitas manusia itu tidak hanya melibatkan antara manusia, tapi juga manusia dengan alam sekitar ya, alam biotik, juga manusia dengan lingkungan sosialnya. Jadi mahasiswa yang kuliah di program studi penyuluhan itu akan berurusan dengan manusia dan lingkungan, baik untuk dirinya sendiri maupun nanti ketika ia bekerja sebagai seorang penyuluh. Karena petani itu kan identik dekat dengan alam, dan petani identik dengan kondisi sosial yang berbeda dengan kondisi sosial masyarakat desa. Makanya dalam ilmu ekologi manusia nanti kita akan banyak belajar tentang ekologi keluarga, ekologi yang berhubungan dengan ilmu keluarga, ilmu sosiologi, ilmu antropologi. Jadi seperti itu kajian ekologi manusia. Jadi dia membahas bagaimana manusia berinteraksi dengan hal-hal di sekitarnya biar bisa seimbang, biar tidak ada yang istilahnya tuh karena manusia itu lebih berkuasa sehingga dia bisa berhak mengeksploitasi sumber daya misalkan. Nah, ilmu ekologi manusia inilah yang akan memberikan arahan bagaimana sebenarnya kita berperilaku terhadap alam, baik itu alam biotik maupun kondisi sosial, seperti itu ya. Oke, kita mulai dari sejarah ekologi manusia. Jadi ekologi manusia ini diperkenalkan itu pada tahun 1869. Jadi sudah sangat lama, dan itu bukan di Indonesia ya. Jadi awalnya dikenalkan oleh Ernest Haeckel. Jadi Ernest Haeckel ini adalah seorang ahli biologi. Jadi ekologi manusia ini adalah
ilmu sosial yang awalnya dirintis oleh seorang ilmuwan sains eksakta. Jadi orang biologi. Kenapa? Karena kan memang manusia dengan interaksi sosialnya tapi berhubungan dengan alam. Nah, alam ini selalu identik dengan hal-hal yang berbau biologi. Makanya orang biologi ini ternyata tertarik ingin mengkaji bagaimana hubungan alam dengan manusia yang menghuni alam dan memanfaatkan alam. Karena kan alam itu sifatnya pasrah ya. Jadi mau diapakan pun dia tidak bisa melawan. Hanya nanti akan melawan istilahnya tuh kalau misalkan sudah kayak penebangan liar itu nanti ketika curah hujannya tinggi, nah maka itu akan menyebabkan longsor dan banjir. Nah itu istilahnya itu balasannya alam. Jadi seperti itulah. Tapi kalau ketika dieksploitasi dia tidak akan, misalkan nih penebangan hutan, kayunya tidak akan ngomong jangan tebang saya, misalkan awas ya kalau mau tebang kan. Kalau justru begitu justru menjadi sesuatu yang aneh gitu. Nah jadi sebagai manusia yang punya yang dikarunia Allah dengan pikiran, otak, memang seharusnya ya kita bisa berperilaku tidak semena-mena dengan alam yang sebenarnya banyak membantu kita. Karena kalau tidak ada alam ini, tidak ada segala sesuatu yang tumbuh di alam ini, maka kita tidak bisa hidup. Manusia itu sebenarnya makhluk yang berkuasa, tapi dia tidak bisa hidup sendiri. Dia akan bergantung kepada alam. Hanya karena mungkin merasa berkuasa, maka seperti berhak mengeksploitasi alam. Oke. Jadi tadi sejarah ekologi ya. Nah, kemudian ternyata sebelum muncul konsep ini yang dikenalkan oleh seorang ahli biologi Jerman ini, itu pada tahun 1840 sudah dikenal konsep prinsip dan hukum dalam kehidupan yang dipelajari oleh ekologi yang dipikirkan salah satu pakar yang bernama Justus von Liebig. Jadi susah-susah ya namanya orang sana. Oke. Jadi dia Justus ini mempelajari tentang faktor utama yang menentukan mutu atau keadaan suatu sistem. Jadi sistem ini maksudnya sesuatu yang saling berhubungan. Oke. Nah, ternyata jauh sebelum itu lagi, sebelum tahun 1840 tadi, tahun 17-an itu sudah ada ahli mikrobiologi yang memperkenalkan konsep konsep ekologi ini, dan ternyata memang konsep ekologi ini ya tadi ya yang saya katakan di awal bahwa berawal dari diawali atau digagas oleh orang eksak begitu, karena memang mereka kan sangat mengerti kehidupan makhluk hidup selain manusia, karena kan mereka geluti di situ. Jadi kayak mereka tahu ternyata memang ini terancam oleh perilaku manusia, makanya muncullah konsep ekologi manusia ini seperti itu ya. Oke, kemudian sampai di tahun 1970-an ekologi manusia ini masih dianggap sebagai cabang dari biologi, jadi belum berdiri sendiri. Nah, tapi kemudian tahun 1968 sampai 70-an itu kan sebenarnya tadi ya masih masuk di cabang ilmu biologi. Nah, kemudian dia berkembang menjadi awalnya ya ekologi itu dibagi dalam dua cabang yang terpisah, yaitu ekologi tumbuhan dan ekologi hewan. Jadi belum ada ekologi manusia. Jadi kan awalnya ilmu ekologi, lalu berkembang menjadi dari tahun 68 sampai 1970-an tadi itu berkembang menjadi dua bagian, ekologi tumbuhan dan ekologi hewan. Jadi belum mempelajari ekologi manusia. Nah, jadi kemudian kemudian berkembang ilmu ini. Nah, maka muncullah ekologi manusia. Jadi ekologi manusia ini
pembahasannya itu terpusat pada manusia. Kenapa? Jadi tadinya kalau ekologi hewan, ekologi tumbuhan itu kan pembahasannya berpusat pada hewan dan tumbuhan. Tapi kalau ekologi manusia itu berpusat ke manusia. Kenapa? Karena manusia dianggap yang bisa apa ya istilahnya itu, istilah kasarnya itu mengacak-ngacak seluruh yang ada di alam sekitarnya. Hanya kan kalau kita seorang muslim, bahwa yang mengendalikan segala kehidupan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya memang kan dalam konsep Islam juga dikatakan bahwa manusia itu memang diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di muka bumi. Hanya juga diperingatkan bahwa jangan merusak, jangan melakukan perusakan di darat dan di laut. Jadi kita diberi kebebasan, hanya diberi rambu-rambu bahwa kita tidak boleh berlebihan, seperti itu ya. Jadi sebenarnya ekologi manusia ini tadi kan ditemukan oleh orang Jerman, tapi sebenarnya jauh sebelum itu Islam sebenarnya sudah memperkenalkan bagaimana kita berperilaku terhadap alam, seperti itu. Hanya saja kita memiliki keterbatasan untuk mempelajari seperti kayak ekologi manusia ini dalam perspektif keilmuan Islam, seperti itu ya. Jadi masih terhalang. Sebenarnya referensi banyak mungkin ya, tapi tidak memungkinkan karena biasanya referensi dari ilmuwan muslim itu pakai tulisan Arab dan biasanya pakai tulisan yang asal negaranya. Misalkan kalau dari Spanyol berarti dia bahasa Spanyol dan bahasa Arab. Jadi masih sangat kurang bahasa Inggris karena penerjemahnya kan bisa jadi dia orang Arab asli, jadi nggak bisa bahasa Inggris, jadi masih agak susah untuk penerjemahnya. Padahal sebenarnya kalau dalam Islam itu sebenarnya sudah lengkap. Nah, kemudian ekologi manusia ini sebagai sebuah bidang ilmu itu berkembang. Jadi dari keniscayaan adanya interaksi manusia, jadi interaksi antara manusia dengan alam, kemudian interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya. Kenapa ekologi manusia itu memperhatikan lingkungan sosial? Karena misalkan begini, kepadatan penduduk ya. Kepadatan penduduk itu kan interaksi sosial. Jadi itu bisa menyebabkan kalau pada penduduk itu kan banyak kejahatan misalkan, atau kayak misalkan pemukiman itu tidak sesuai dengan standar, itu akan banyak penyakit di situ. Itu kan sebenarnya perilaku sosial ya, kayak di tempat-tempat kumuh seperti itu kan perilaku sosial. Hanya itu akan menyebabkan fenomena sosial sekaligus fenomena alam, seperti itu. Misalkan kalau banyak yang memiliki rumah di sepanjang bentaran sepanjang sungai, nah itu kalau sungainya meluap kan akan menyebabkan bencana banjir. Nah, seperti itu maksudnya. Oke. Selanjutnya, kalau mengenai definisinya, saya kira nanti teman-teman bisa membaca sendiri ya, karena definisi ini sebenarnya hanya untuk pengetahuan. Hanya kalau implikasinya kan sebagai seorang calon penyuluh itu kan nggak mesti hafal definisinya. Hanya kan definisi juga penting biar dari sisi keilmuan teman-teman juga punya, seperti itu. Kemudian paradigma dan etika ekologi. Jadi kenapa muncul ekologi manusia? Karena memang kita harus belajar bagaimana beretika dalam ekologi, dalam sistem kehidupan kita, interaksi kehidupan kita dengan makhluk di sekitar kita ya. Nah, pada tahun 1920 paradigma ekologi manusia muncul di Jerman, karena memang kan ekologi ini munculnya yang menemukan itu adalah ilmuwan Jerman. Jadi etika ekologi ini atau paradigma ekologi ini muncul pertama kali di Jerman tahun 1920. Jadi sebagai sebuah refleksi akan hausnya kalangan intelektual pada pandangan menyeluruh atau holistik. Jadi ekologi manusia memandang secara menyeluruh. Maksudnya
semua kejadian misalkan banjir itu pasti tidak terlepas, bukan hanya sekedar bencana alam, bukan hanya sekedar fenomena alam, tapi ada ikut campur makhluk lain yang bernama manusia sehingga terjadi banjir gitu. Jadi bukan hanya sekedar fenomena alam, misalkan gunung meletus itu bukan hanya sekedar fenomena alam. Kalau dipelajari di ekologi manusia pasti ada keterlibatan manusia di dalamnya. Jadi ekologi manusia memandang bahwa segala kejadian itu tidak hanya dipandang sebagai sebuah fenomena biasa, tapi ada keterlibatan banyak pihak seperti itu ya. Dan memang seperti itulah sebenarnya konsep agama ya. Jadi sebenarnya ekologi manusia ini justru sebenarnya kiblatnya itu ke agama seperti itu ya, karena kan agama itu adalah pedoman hidup. Oke. Jadi etika ekologi menekankan pada hubungan manusia dan lingkungannya yang dipengaruhi oleh bagaimana manusia memandang alam semesta dari segi agama, filsafat, nilai-nilai serta tradisi. Nah, jadi ekologi manusia, etika ekologi itu membahas seperti itu, bagaimana manusia memandang sebagai agama. Sebenarnya kan kalau dalam konsep agama juga sudah lengkap di dalam konsep agama tersebut ya. Juga mempelajari bagaimana hubungan antara manusia dengan lingkungannya, kemudian nilai-nilai. Jadi kayak nilai-nilai kearifan lokal itu kan tidak dibahas oleh agama, hanya itu adalah kayak kesepakatan. Tapi agama itu menerima sesuatu yang baik. Jadi meskipun misalkan tidak ada dalilnya dalam Al-Quran seperti itu, kayak misalkan kan sekarang banyak misalkan banyak ilmu-ilmu baru yang sebenarnya secara spesifik tidak ada dalilnya, hanya kan begitulah agama memandang ilmu. Jadi Islam itu memandang bahwa semua ilmu itu penting ya, kecuali ilmu hitam ya. Oke, intermezzo. Selanjutnya, etika ekologi memandang bahwa secara ekologis manusia hidup dan lingkungan abiotiknya saling terkait. Jadi seperti yang saya bilang dari awal tadi ya. Jadi paradigma ini memandang bahwa mengatasi masalah misalkan pencemaran, kerusakan sumber daya alam dengan melihat akar masalahnya yang secara lebih holistik, yang membutuhkan perubahan yang fundamental. Jadi kalau ekologi manusia itu memandang bahwa misalkan nih sungainya rusak, sungainya tercemar, yang dilihat pertama itu adalah masyarakat di sekitar sungai, aktivitasnya, dia buang sampah nggak, ada perusahaan, ada ini nggak, di sana ada pabrik nggak yang membuang limbahnya ke sungai. Seperti itu ya, jadi dipelajari. Kemudian ada 3 isu penting yang timbul sejak beberapa dekade terakhir yang berkaitan dengan praktek-praktek kehidupan masyarakat yang hubungannya dengan alam. Yang pertama, keberlanjutan. Jadi pertanyaan pokoknya tentang keberlanjutannya adalah seberapa lama kita dapat mempertahankan apa yang telah kita kerjakan, karena ada begitu banyak ancaman berkelanjutan dari lingkungan yang mengancam kesinambungan kehidupan manusia di bumi. Jadi maksudnya gini, sebaiknya yang menjadi isu penting ini bahwa dalam misalkan melakukan pembangunan itu harus kita lihat keberlanjutannya. Ini nggak mengancam, misalkan kayak di Jakarta ya, Jakarta itu kan tanahnya sudah turun karena ada banyak gedung-gedung tinggi. Nah, pembangunan seperti itu kan tidak memperhatikan etika ekologi. Kalau dia memperhatikan etika ekologi, dia harus bisa mempertimbangkan kalau gedungnya segini nanti dia akan turun. Kalau tanah sudah turun, maka itu akan menyebabkan tanah itu tidak akan mudah, misalkan ada genangan air nanti kayak Jakarta kan langganan banjir itu karena tanahnya turun. Jadi air tanah itu menjadi naik. Dan penyebabnya juga misalkan kalau banyak gedung tinggi itu tidak ada lagi daerah serapan. Nah, itu kan bisa banyak mengeluarkan uang karena harus menyediakan pompa air, karena tadi tidak ada lagi daerah serapan air karena sudah semua gedung tuh dibikin di aspal semua tuh.
jadinya nggak ada lagi tempat serapan air ya, seperti itu. Oke, selanjutnya keadilan lingkungan. Jadi keadilan lingkungan ini memberi perhatian pada pola-pola ketimpangan dalam distribusi barang-barang lingkungan yang fokus pada ketimpangan dalam distribusi kekayaan. Jadi misalkan kayak ke pendapatan rata-rata. Jadi ekologi manusia itu luar biasa sekali. Jadi sampai menyinggung bagaimana pendapatan dan segala macamnya ya. Kemudian hak keindahan alam. Jadi alam itu berhak, memiliki hak untuk diperhatikan keindahannya. Nah, saya ingat ada salah satu hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa tanamlah tanaman yang menghasilkan buah. Jadi misal kayak sekarang itu, dan ada hadis yang lain yang mengatakan bahwa salah satu tanda kiamat itu adalah orang-orang akan berlomba-lomba menghijaukan bumi, tapi yang mereka tanam itu tidak menghasilkan buah yang bisa dimakan oleh manusia. Nah, sekarang kayak misalkan di jalan-jalan banyak tuh pohon-pohon besar, tapi tidak menghasilkan buah yang bisa kita konsumsi, seperti itu. Jadi Rasulullah itu menganjurkan. Jadi pertanian itu luar biasa sekali, karena kata Rasulullah ya, menanamlah walaupun besok sudah kiamat. Walaupun sudah besok sudah kiamat, kalau engkau melihat satu biji kurma, maka tanamlah. Itu saking pentingnya bercocok tanam. Jadi penting sekali nih teman-teman penyuluhan yang akan membantu petani agar bisa baik bertaninya, itu luar biasa sekali ya. Oke, lanjut. Tadi keindahan alam. Sekarang kan tadi di awal saya bahas bahwa di dalam ekologi manusia itu banyak ada ilmu-ilmu lain yang yang juga masuk ke dalamnya menjadi pembahasan. Jadi yang pertama, ruang lingkup ekologi manusia. Jadi kita akan membahas ruang lingkup ekologi manusia. Jadi yang pertama, ekologi manusia, hubungan antara jadi antropologi budaya dan sosiologi lingkungan. Jadi yang menjadi ruang lingkup kajian ekologi manusia itu adalah antropologi budaya dan sosiologi lingkungan. Seperti yang saya singgung di awal tadi. Kenapa antropologi? Tentang kebudayaan ya, tentang kebudayaan. Karena misalkan nih kayak suku ada suku di Papua, dan kebanyakan orang Papua itu kan nggak makan nasi. Nah, itu bisa ada hubungannya dengan ketahanan pangan, karena kan ketahanan pangan itu membahas bagaimana orang-orang bisa mengkonsumsi selain beras, karena kita kan impor berasnya besar nih, tinggi. Nah, jadi dengan beberapa kebudayaan yang tidak makan beras, misalkan saya suku Buton, itu makanan pokoknya adalah ubi. Nah, itu bisa berkontribusi kalau dipelajari, makanya menjadi bahan kajian, karena ternyata itu bisa membantu pemerintah dalam mengatasi ketersediaan kelangkaan pangan. Jadi kita bisa membantu menyediakan pangan alternatif, seperti itu ya. Kemudian sosiologi lingkungan. Jadi sosiologi lingkungan ini penting di dalam ekologi manusia, karena yang selalu menjadi bidang kajian ekologi itu adalah manusia, sosiologi. Jadi mempelajari bagaimana kehidupan sosial, seperti itu. Karena kehidupan sosial itu akan mempengaruhi kehidupan bagaimana interaksi antara manusia dengan alam sekitarnya. Oke, selanjutnya. Jadi pelibatan bidang antropologi dalam kajian ekologi manusia akan memudahkan mengkaji bagaimana penggunaan sumber daya alam oleh manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh organisasi sosial dan nilai-nilai budaya dari titik pandang warga setempat yang tercermin pada perilaku yang diperlihatkan. Jadi misalkan nih kayak saya kemarin waktu S2 penelitiannya tentang mangrove. Bagaimana perilaku manusia itu mempengaruhi mangrove.
Jadi saya melihat bagaimana nilai-nilai budaya suku Bajo itu bisa mempengaruhi apakah mangrove ini bisa tetap lestari atau justru rusak seperti itu ya. Jadi dikaji dari nilai-nilai budaya. Oke, yang kedua adalah sosiologi lingkungan dan ekologi politik. Nah, jadi tadi sudah ya sosiologi lingkungan, kemudian ekologi politik. Wow, kenapa mengurus politik? Karena gini, misalkan ada kebijakan pemerintah yang mengurangi subsidi pupuk. Nah, itu kan mempengaruhi bagaimana produksi pertanian petani. Jadi kalau tadinya mereka dapat subsidi pupuk, terus kemudian dihilangkan subsidinya, nah itu akan berpengaruh. Jadi petani akan mengeluarkan biaya yang lebih besar daripada biasanya. Jadi kalau misalkan perpolitikan sebuah negara atau aturan sebuah negara tidak memperhatikan bidang pertanian, padahal negara itu adalah negara agraris, maka dapat dipastikan pertaniannya akan mundur. Seperti kita ini kan negara agraris, hanya mundur karena tidak diperhatikan ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke aliran baru ekologi. Jadi aliran ekologi baru ini muncul dari kenyataan bahwa tidak ada keseimbangan dalam suatu ekosistem. Ini tadi yang kita bahas ekologi lama ya. Ini aliran ekologi baru itu. Jadi aliran ini mengajukan 3 tema pokok yang mengenai dinamika diantaranya variabilitas, ruang dan waktu, dan mengeksplorasi skala proses dinamis dari model interaksi. Jadi dia pada aliran ekologi baru ini setiap individu diasumsikan berhadapan dengan berbagai alternatif eksploitasi. Maksudnya gini, sebagai makhluk yang paling berkuasa ceritanya ya, kita dihadap aliran ekologi baru ini memandang bahwa manusia itu memang tidak akan ada keseimbangan, tapi manusia dihadapkan pada pilihan mau mengeksploitasi atau mau berperilaku yang bisa menjamin keberlanjutan dari kondisi ekologis alam sekitarnya ya. Karena kenapa diberi pilihan begitu? Karena jika dia melakukan eksploitasi, maka dia juga yang akan mendapat dampaknya. Seperti itu ya. Yang berikutnya adalah ekologi keluarga. Nah, jadi dasar filosofi dan konsepsi implementasi teori ekologi keluarga ini, ekologi manusia dalam ekologi keluarga itu ditemukan di tahun 1970. Nah, ekologi keluarga merupakan teori umum yang dapat digunakan untuk mengkaji beragam masalah berkaitan dengan keluarga dalam hubungannya dengan beragam lingkungan. Jadi kayak nilai moral ya. Kayak misalkan nih, jadi ekologi keluarga itu mengkaji bagaimana nilai-nilai moral itu mempengaruhi lingkungan. Nah, misalkan pembangunan rumah. Kalau menerapkan konsep ekologi keluarga itu, dia akan perhatikan bahwa setiap anak punya kebutuhannya masing-masing. Misalkan anak perempuan harus punya kamar sendiri dari laki-laki. Jadi memang kajian ekologi manusia ini adalah kajian yang sangat luas, yang banyak didebat bahwa ekologi manusia itu bukan sebuah ilmu, misalnya bukannya banyak lah yang debat begitu, karena memang dia mengkaji banyak hal. Dia mengkaji bagaimana keluarga bisa mempengaruhi kehidupan sosial dan bisa mempengaruhi kehidupan alam semesta seperti itu. Jadi misalkan nih yang tentang keluarga, anak yang tidak terurus dengan baik itu kan istilahnya ya akan menjadi sampah masyarakat. Nah, itu kan bisa meresahkan. Jadi seperti itu sebenarnya pandangannya secara umum ya. Oke.
itu tadi ya tentang konsep dasarnya ekologi. Jadi ekologi keluarga tadi menjadi pembahasan terakhir. Untuk ekosistem dalam ekologi manusia nanti akan kita bahas kembali ya. Nanti akan saya buatkan kembali videonya karena video ini sudah cukup panjang ya, 30 menit. Nanti akan dibahas secara videonya ini video yang berbeda. Oke. Makasih. Kalau nanti ada yang ditanyakan bisa langsung di japri aja ya di WA saya. Oke, makasih adik-adik. Semangat belajarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.